Pernahkah kita berpikir, mengapa korban kekerasan seksual justru sering dipersalahkan? Mengapa pertanyaan pertama yang muncul itu bukan siapa pelakunya, melainkan korban memakai pakaian apa, kenapa berada di sana, atau mengapa mereka baru melapor sekarang? Fenomena inilah yang disebut victim blaming dan menjadi isu utama dalam film Penyalin Cahaya. Film Penyalin Cahaya ini merupakan film Indonesia tahun 2021 karya Bragas Banu Teja yang mengangkat isu kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui tokoh Sur yang diperankan oleh Shiana Cinnamon, seorang mahasiswi yang kehilangan beasiswa setelah fotonya dia sedang bermabuk-mabukan tersebar di media sosial. Saat Sur berusaha mencari kebenaran mengenai dugaan kekerasan seksual yang dialaminya, ia justru menghadapi stigma, penolakan, dan victim blaming dari orang-orang sekitar. Film ini bukan sekedar cerita fiksi. Kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak korban yang memilih diam karena takut tidak dipercaya, dikucilkan, bahkan disalahkan. Dan dalam berbagai kasus, masyarakat lebih fokus mempertanyakan bagaimana perilaku korban dibandingkan tindakan yang tepat bagi pelaku. Padahal tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan seksual. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya victim blaming masih sangat kuat dan menjadi hambatan bagi para korban untuk memperoleh keadilan. Menurut William Ryan, victim blaming adalah kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas penderitaan yang dialaminya. Dalam kasus kekerasan seksual, perhatian masyarakat justru dialihkan kepada korban, sementara kesalahan pelaku menjadi berkurang. Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert and Penn, dan menurut Anda, media memikai suatu realitas melalui 4 unsur utama, yaitu mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan penyelesaian. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat melihat bagaimana film membangun cara pandang penonton terhadap korban maupun pelaku. Pada adegan pertama, Sur kehilangan beasiswanya setelah foto dirinya tersebar. Ini laporan saya, Pak. Untuk kegiatan tambahan, semester ini saya membantu pembuatan website. Sebentar. Saya mau tanya sesuatu. Kamu ini kerap acap kali atau gemar pergi ke diskotik? Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Minum alkohol. Tidak, Pak. Lalu ini apa? Ini apa? Itu kamu unggah itu apa? Maksudnya seperti itu apa? Permasalahan ditampilkan bukanlah dugaan kekerasan seksual yang dialami Sur, melainkan reputasi Sur sebagai mahasiswa. Adegan berikutnya memperlihatkan bagaimana kesaksian korban itu justru diragukan. Alih-alih memberikan dukungan, lingkungan sekitar justru mempertanyakan tindakan dari Sur ini. Akhir film terungkap bahwa pelaku merupakan sosok yang memiliki kekuasaan. Film ingin menunjukkan bagaimana pelaku tidak selalu orang asing. Justru orang yang dipercaya dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Melalui film ini, sutradara mengajak para penonton untuk lebih berpihak kepada korban daripada mempertanyakan korban. Film juga mengkritik budaya patriarki dan victim blaming yang masih berkembang di masyarakat. Kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, tetapi juga persoalan yang memerlukan empati, keberanian, dan sistem perlindungan yang masih berpihak kepada korban. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa Penyalin Cahaya tidak hanya menyajikan cerita mengenai kekerasan seksual, tetapi juga menggambarkan bagaimana korban seringkali mendapat stigma sosial dan juga victim blaming. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu membangun lingkungan yang lebih aman dan mendukung korban. Tidak ada lagi menyalahkan mereka atas kekerasan yang dialaminya. Pak, itu bukan saya yang upload, Pak. Lalu siapa? Kamu punya admin sendiri? Tapi ada semalam pesta-pesta kan. Orang baju yang dipakai aja masih sama. Satu RT udah tahu kalau kamu mabuk. Janjinya kerja, mangkir pesta-pesta. Tapi Sur berhak merayakan kemenangan Sur, Pak. Suruh lu ngapain nempel gue mulu, gue lagi sibuk deh. Joget di ruang tengah jam 11:30. Selfie, beasiswa saya dicabut, Pak. Saya kan sudah bilang,
fakultas itu tidak terlibat. Yang saya tahu, alumni itu memprofil para penerima beasiswa itu di medsos. Nah, kamu bayangkan, kalau profil kamu itu isinya foto kamu yang lagi mabuk-mabukan. Pak, tapi kan itu tidak tercantum di kontrak beasiswa awal, Pak. Ah, ngarang aja kamu, ya jelas ada di kontrak. Gitu ya? Muntah-muntah juga ternyata. Habis dugem ya kayaknya. Ya cukup, Pak. Foto terakhir kemarin. Ini menunjukkan ada perpeloncoan di teater, Pak. Gara-gara foto lu, Dekan udah nggak ngasih kita pergi ke Kyoto, tau nggak? Lu sebenarnya ada dendam apa sih, Pak, sama kita? Cuma buat ngelayanin tuduhan yang nggak masuk akal. Dan anak baru ini yang nggak percaya kalau dia itu mabok. Saya Suryani menyatakan permintaan maaf pada Rama Sumarno karena telah melakukan tuduhan yang tidak benar adanya. Jika yang saya lakukan membuat dugaan, menyatakan permintaan maaf pada Rama Sumarno. Gue bawa bantuan BTW. Ada badan dia juga di instalasi yang dibikin kamu.